Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Untuk anggota kelompok F sendiri, saya Muhammad Maulana Sarumarom, ada Dwi Bayu Novianto, Ahmad Fajar Sodik, Aksa Martini, dan Indah Naila Nabila. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa yang akan dibahas, yaitu latar belakang dan pengertian Omnibus Law, kebijakan dari Omnibus Law, perbedaan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, berita terkini dari Omnibus Law, pro dan kontra mengenai Omnibus Law, dan alternatif solusi. Latar belakang Omnibus Law ini disampaikan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada sidang pertama pelantikannya. Ia ingin merumuskan Omnibus Law bersama DPR. Ia menyatakan ada dua undang-undang yang akan di dalamnya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Pengertian Omnibus Law, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu undang-undang baru yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa kebijakan, yaitu 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin dalamnya, di antaranya penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan hak UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintahan, dan kawasan ekonomi. Selanjutnya akan dibahas oleh Fajar. Baik, dari perbedaan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan, poin-poin yang menjadi sorotan antara lain waktu istirahat dan cuti, upah, uang pengganti hak, jaminan sosial, pemutus hubungan kerja. Di sini pemutus hubungan kerja ini menjadi topik hangat ya, di mana yang awalnya PHK dilakukan oleh suatu instansi itu gara-gara kesalahan dari seorang pegawainya, namun sekarang instansi boleh melakukan PHK apabila itu ditujukan untuk kebaikan instansi tersebut, seperti efisiensi atau penggabungan perusahaan. Lanjut. Di sini juga ada status kerja, jam kerja, dan tenaga kerja asing. Yang di sini jadi sorotan sih jam kerja, di mana yang awalnya lembur itu maksimal 3 jam per hari dan 14 jam per minggu, sekarang menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu itu maksimalnya. Jadi maksimalnya dinaikkan. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk dari berita terkini nanti akan disampaikan oleh Mas Bayu sendiri. Baik, banyak sekali media yang memberitakan kebijakan Omnibus Law ini. Salah satunya adalah bisnis.com yang dilansir pada tanggal 23 Oktober 2020 yang mengatakan bahwa naskah Undang-Undang Ciptaker telah dalam proses penandatanganan Presiden. Hal ini disampaikan langsung oleh staf khusus Presiden yaitu Dini Purwono. Dengan demikian, tak lama lagi Undang-Undang kontroversi ini akan resmi diperundangkan. Next. Kemudian ada lagi berita dari kompas.com yang dilansir pada tanggal 24 Oktober 2020 yang memberitakan bahwa Undang-Undang Ciptaker kembali berubah ketika di tangan Presiden yang sebelumnya berjumlah 1035 halaman menjadi 812 halaman. Aji Samsudin sebagai Wakil Ketua DPR menyebutkan bahwa penyusutan ini hanya karena hal teknis seperti format tulisan. Next. Dan ada juga dari CNN Indonesia yang dilansir tanggal 26 Oktober 2020 yang memberitakan bahwa SBY mengirimkan pesan ke kader untuk tetap berjuang menolak Undang-Undang Ciptaker ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa fraksi Demokrat melakukan walkout pada saat sidang paripurna berlangsung. Kemudian pro dan kontra mengenai Omnibus Law akan dijelaskan oleh Saudari Rere. Terima kasih Mas Bayu. Selanjutnya yaitu pro dan kontra mengenai Omnibus Law. Yang pertama ada Kadin, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Di sini menjawab
Di sini katanya Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjawab permasalahan di dunia usaha, yang berarti Kadin ini menyetujui adanya Omnibus Law. Yang kedua, ekonom Bana Sekuritas Putra Satria meyakini pengesahan Omnibus Law tidak akan diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Berarti dia juga menyetujui adanya Omnibus Law. Selanjutnya yang ketiga ada Amnesty Internasional Indonesia. Dia menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR sangat tidak progresif, yang berarti Amnesty ini menolak adanya Omnibus Law. Yang keempat, ada Wahana Lingkungan Hidup. Menurut manajer kampanye pangan air, Undang-Undang Cipta Kerja mengancam keberlangsungan hutan karena menghapus batas minimum kawasan hutan dan daerah aliran sungai atau DAS, yang berarti menolak adanya Omnibus Law. Yang kelima, ada INDEF. Emisi Hartati mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kewenangan yang begitu besar kepada lembaga pengelola investasi, yang berarti padahal kewenangan yang besar ini berpotensi dapat memunculkan penyalahgunaan wewenang, yang berarti induk ini menolak adanya Omnibus Law. Yang keenam ada PSHK. PSHK yaitu Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai bahwa proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi contoh praktik yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah, yang berarti PSHK juga menolak adanya Omnibus Law. Selanjutnya ada alternatif solusi yang dijelaskan rekan saya. Nabila, silakan. Berikutnya beberapa alternatif solusi. Yang pertama, judicial review. Mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, mendatangkan tim ahli. Tim ahli dibutuhkan untuk menjabarkan konsep penerapan Omnibus Law baik kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar tidak timbul kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga, melibatkan buruh dalam pembahasan RUU. Hal ini penting dilakukan agar aspirasi kelompok buruh tersampaikan ke pemerintah guna menjadi pertimbangan sebelum Omnibus Law nantinya betul-betul diterapkan. Yang keempat, memperjelas hak buruh. Omnibus Law juga harus memperjelas hak buruh agar tidak memunculkan masalah baru. Apalagi Omnibus Law mendapatkan penolakan dari pihak buruh karena menilai upah minimum akan terganggu. Untuk itu, Omnibus Law harus dibuat salah satunya untuk melindungi hak kerja dan upah buruh. Demikian penjelasan materi pada kali ini. Kita bisa melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menuai banyak pro dan kontra. Kita sebagai masyarakat harus bisa mengkritisi atau mengawal kebijakan pemerintah saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.